beberapa pembahasan mengenai biaya dan kualitas pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai teori biaya pendidikan. Istilah biaya pendidikan ini dapat diartikan sebagai biaya atau suatu pengorbanan untuk memperoleh sesuatu. Nah, biaya produksi atau operasional dalam sistem industri memainkan peran yang sangat penting. Karena biaya menciptakan keunggulan kompetitif, persaingan antar industri dan pasar global. Hal ini disebabkan oleh proporsi biaya produksi mencapai sekitar 70 sampai 90%. Beberapa strategi pengendalian biaya produksi dapat menggunakan skenario sebagai berikut. Pertama, biaya harus dipandang sebagai keuntungan potensi, bukan sekadar pengeluaran atau ongkos produksi. Kedua, setelah persepsi tentang biaya produksi berubah, manajemen harus melaksanakan aktivitas produksi. Artinya tidak sekedar mengubah input menjadi output. Lalu yang ketiga, keunggulan kompetitif. Produk di pasar akan meningkatkan pasar market share, yang berarti akan meningkatkan penerimaan total dari penjualan produk-produk itu. Nah, strategi reduksi ialah biaya produksi dan penetapan harga produk yang kompetitif di pasar akan meningkatkan keuntungan perusahaan, karena keuntungan adalah net benefit antara total dan total cost. Penggunaan konsep biaya sangat relevan untuk pengembalian penentuan tingkat output dan harga secara tepat, membutuhkan suatu pemahaman mengenai hubungan antara biaya dan output dari suatu perusahaan. Adapun fungsi-fungsi ada dua. Yang pertama, fungsi produksi dari perusahaan. Yang kedua, fungsi penalaran pasar dari input-input yang digunakan perusahaan. Yang pertama tadi kita jelaskan, fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis antara kombinasi penggunaan input dengan tingkat outputnya. Dan dua fungsi selanjutnya itu tentang yang utama yang digunakan dalam pembuatan keputusan manajerial. Yang pertama tadi menyangkut fungsi biaya jangka pendek, misalnya untuk keputusan yang berlangsung untuk keputusan operasional sehari-hari. Yang kedua, fungsi jangka panjang yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dari penjelasan ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya pendidikan, yaitu yang pertama, biaya uang versus biaya oportunitas. Biaya oportunitas ini bisa disebut dengan input dari pendidikan yang dapat digunakan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat diukur dalam bentuk sumber daya yang real yang dapat digunakan dalam proses pendidikan. Jadi konsep opportunitas cost ini lebih luas daripada money cost, karena tidak dapat diukur dengan uang saja, tetapi juga dapat diukur dari sumber daya yang real. Yang kedua, biaya modal versus biaya rutin atau operasional. Jadi biaya operasional ini bisa meliputi semua pengeluaran pada barang-barang konsumtif seperti buku, alat tulis, dan jasa lainnya yang dapat menguntungkan dalam jangka menengah. Jadi yang selanjutnya, biaya modal meliputi durable asset atau tahan lama seperti gedung yang dapat diharapkan dapat membawa keuntungan dalam jangka panjang. Jadi dapat kita bedakan bahwa biaya operasional, keuntungan dalam jangka menengah atau pendek, dan biaya modal dalam jangka panjang. Yang ketiga ialah biaya rata-rata dan biaya marginal. Jadi analisis kedua biaya tersebut adalah berkaitan dengan biaya pendidikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu jenis-jenis biaya pendidikan poin keempat, yaitu biaya privat dan biaya sosial pendidikan. Biaya privat merupakan biaya pribadi yang dikeluarkan keluarga untuk anaknya, seperti halnya uang transportasi, uang saku, dan seragam, buku, dan lain-lain. Dan biaya sosial pendidikan yaitu biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk sekolah, seperti halnya SPP. Terus yang kelima yaitu joint cost pendidikan. Nah, di sini maksudnya yaitu seperti halnya sumbangan. Jadi biaya ini dikeluarkan untuk memproduksi produk menjadi beberapa macam atau lebih. Nah, terus yang keenam yaitu pendekatan kecukupan. Nah, di sini maksud pendekatan kecukupan yaitu apa yang diinginkan disesuaikan dengan dana yang ada. Seperti halnya proyektor. Nah, tidak semua di sekolah itu membutuhkan proyektor. Jadi, adanya pendekatan kecukupan di sini yaitu untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan dana yang dimiliki sekolah. Terus yang ketujuh yaitu konsep produksi. Nah, di sini maksudnya konsep produksi yaitu apa yang diberikan pihak sekolah terhadap siswa yang akan mengeluarkan hasil. Nah, di sini maksudnya ialah seperti halnya guru memberikan ilmu sopan santun terhadap muridnya. Nah, terus pas muridnya itu bagaimana kita menerapkan di masyarakat. Nah, muridnya itu menerapkan di masyarakat tentang sopan santun tersebut. Nah, itu termasuk dari hasil dari yang diberikan ilmu oleh guru tersebut. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. Secara umum, jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah pembiayaan rutin atau recurring cost. Yang kedua itu adalah pembiayaan modal atau capital cost. Nah, pembiayaan rutin itu mencakup keseluruhan biaya operasional pendidikan di Indonesia, termasuk biaya administrasi, pemeliharaan fasilitas, biaya pengawasan, gaji guru dan tenaga administrasi, biaya untuk kesejahteraan lain, dan sebagainya. Intinya, pembiayaan rutin ini adalah pembiayaan yang memenuhi atau membantu terselenggaranya pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada pembiayaan modal. Pembiayaan modal ini mencakup biaya untuk pembangunan fisik seperti pembangunan sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembelian tanah dan pengadaan barang-barang lain yang didanai anggaran pembangunan tersebut. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada dua jenis pendidikan. Yang pertama ada pendidikan umum, yang kedua ada pendidikan swasta. Nah, pendidikan umum ini langsung ditangani oleh pemerintahan. Biasanya sekolah-sekolah yang termasuk dalam kategori pendidikan umum ini berlabelkan sekolah negeri. Nah, sedangkan yang swasta ini langsung ditangani oleh yayasan. Namun baik itu pendidikan umum ataupun pendidikan swasta, mereka biasanya mendapatkan sumber pembiayaan pendidikan itu melalui masyarakat, terutama orang tua dari siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Biaya pendidikan tadi yang diambil dari masyarakat itu berupa sumbangan pembinaan pendidikan yang biasa disebut sebagai SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan di sekolah melalui komite sekolah, SPP atau SKS. Nah, namun yang saya ketahui pendidikan umum sekarang itu tidak lagi mengambil sumber biaya pendidikan itu dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Nah, mereka hanya mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari orang tua siswa itu melalui komite sekolah, dan itu tidak boleh ditetapkan harga bayarnya. Kemudian di pendidikan swasta sendiri yang saya tahu mereka masih mengumpulkan sumbangan pendidikan ini melalui komite sekolah ataupun SPP itu sendiri.
baik itu pendidikan swasta ataupun pendidikan umum, masyarakat, atau terutama orang tua peserta didik tersebut masih harus tetap mengeluarkan biaya-biaya pendidikan individu. Nah, dalam kenyataannya anak didik dan orang tua atau masyarakat tetap harus menanggung beban biaya lainnya seperti pembelian buku, pembelian alat tulis, biaya transportasi, program belajar tambahan, dan makannya sehari-hari, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan ilmiah, pakaian seragam, dan kegiatan sosial lainnya. Pembiayaan individu itu sangat bervariasi, baik di negara maju, di negara berkembang, dan di negara terkebelakang. Kemudian bervariasinya pembiayaan dari individu itu ditentukan oleh banyak hal seperti jenjang dan jenis sekolahnya, kebijakan pemerintah lokal, tingkat sosial dan ekonomi masyarakat, serta kesadaran masyarakat akan hal tersebut. Jadi semakin sadar masyarakat atau orang tua peserta didik terhadap pendidikan, mungkin pembiayaan yang dikeluarkan oleh mereka itu lebih banyak ketimbang yang lainnya. Perlu kita ketahui kalau pemerintah tidak melepas tangan begitu saja terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu pendidikan umum dan pendidikan swasta. Pemerintah pun ikut bertanggung jawab dalam pembangunan lembaga persekolahan dan perguruan tinggi swasta melalui penempatan guru atau dosen pegawai negeri sipil di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi swasta, pemberian bantuan operasional dengan pendekatan kompetitif, pemberian material pelajaran dan buku-buku, dan bentuk bantuan lainnya. Pada beberapa negara, subsidi pemerintahan merupakan sumber utama bagai beroperasinya sebuah sekolah. Sumber lain yang mendukung investasi lembaga pendidikan persekolahan swasta adalah sumbangan atau dana dari sponsor atau donatur. Biasanya seperti dari perusahaan-perusahaan yang ada pada wilayah tersebut yang mau bekerja sama untuk membangun pendidikan di Indonesia menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah ingin melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tipe biaya pendidikan. Oke, langsung saja kita menuju ke tipe biaya pendidikan. Yang pertama ada current cost. Nah, current cost ini merupakan suatu pengeluaran yang bersifat rutin dan dapat kita temui secara bertahap. Dari 1 tahun ke tahun berikutnya itu akan kita temui secara berlanjut. Misalkan gaji guru. Nah, gaji guru ini kan secara rutin dikeluarkan setiap bulannya, sehingga itu bisa dinamakan dengan current cost. Yang kedua adalah direct cost. Nah, direct cost ini merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk aktivitas tertentu. Nah, dalam artian kalau misalkan di sekolah, misalkan ingin melakukan kegiatan khusus atau misalkan seperti pelatihan kepada guru ataupun staf. Nah, jadi ketika mengeluarkan biaya untuk melakukan pelatihan tersebut, maka itu dinamakan dengan direct cost. Kemudian yang ketiga ada variable cost. Variable cost ini merupakan biaya naik turunnya tergantung pada aktivitas sekolah. Nah, jadi kalau misalkan sekolah itu dalam 1 tahun melakukan aktivitas yang sangat banyak, kemudian melakukan kegiatan yang sangat banyak dan mengeluarkan biaya yang sangat banyak juga, nah maka itu bisa dinamakan dengan variable cost. Kalau misalkan kegiatannya banyak dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, maka bisa kita katakan bahwa variable cost pada saat itu meningkat karena sedang banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh suatu sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah total cost. Nah, total cost ini merupakan jumlah dari keseluruhan komponen biaya yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Nah, kalau misalkan nih, jadi sebuah sekolah itu mengeluarkan biaya apapun, biaya entah itu direct cost atau variable cost dan sebagainya, maka ketika itu dikumpulkan keseluruhan dari biaya tersebut, maka bisa kita sebut dengan total cost seperti itu. Nah, berdasarkan total cost atau biaya total, biaya keseluruhan, kita tuh dapat mencari biaya peristiwa. Nah, biaya peristiwa ini bisa kita hitung dengan cara
membagi seluruh biaya yang telah digunakan sekolah dengan jumlah banyaknya siswa. Nah, kemudian hasilnya akan kita dapatkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Hidayah, yang mana materi saya pada kali ini ialah komponen pembentukan biaya di Indonesia. Pendidikan adalah bentuk investasi sumber daya manusia yang hasilnya dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Berbeda dengan pengertian fisik yang berbeda dengan pengertian investasi fisik yang hasil atau manfaatnya dapat langsung diketahui atau diterima. Pengertian investasi itu sendiri adalah bentuk lain dari pembelanjaan atau pengeluaran untuk membentuk modal atau kapital di masa depan. Yang pertama itu ialah biaya operasional pendidikan atau BOP. BOP adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk memenuhi tuntutan biaya penyelenggaraan di institusi pendidikan. Nah, untuk BOP ini contohnya ialah SPP, yang mana biasanya kita ketika sekolah dulu mengeluarkan SPP, yang mana biaya tersebut akan digunakan untuk kelangsungan biaya pembelajaran atau biaya belajar mengajar di sekolah. Begitu juga dengan kita yang sekarang berada di universitas, yang namanya itu adalah UKT, uang kuliah tunggal, yang mana biaya tersebut digunakan untuk keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah maupun di universitas perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah biaya hidup atau yang biasa disebut living cost. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang biaya hidup. Terlebih khusus biaya hidup kita sebagai mahasiswa, yang mana biaya hidup ini ada dikategorikan per minggu, per hari, per tahun, atau per semester. Contohnya seperti bayaran OKT, itu biayanya kita keluarkan selama per semester atau per setengah tahun. Kemudian ada juga biaya per bulan. Contohnya seperti biaya kos, yang mana kita keluarkan rutin setiap bulannya, dan juga ada pula biaya per minggu. Nah, biaya per minggu itu biasa seperti kita bahan bakar bensin, minyak untuk berkendara, khusus yang bagi pengendara. Kemudian ada biaya per hari. Biaya per hari itu contohnya seperti makan kita sehari-hari, dihitung per hari. Dan juga biaya per tahun. Biaya per tahun itu adalah hasil dari biaya per minggu, per hari, dan per setengah tahun tadi. Nah, itulah yang salah satunya termasuk dalam biaya hidup. Kemudian biaya pendukung studi. Nah, biaya pendukung studi ini seperti kita di kampus contohnya, itu adalah biaya yang menunjang untuk keberlangsungan pembelajaran kita. Contohnya seperti fotokopi dan lain-lain. Nah, itu biaya keberlangsungan dalam pendukung studi. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya pendukung studi tambahan. Nah, studi tambahan ini contohnya seperti kita sekarang, yang mana kita kuliah online atau biasa dibilang daring. Nah, biaya tambahan pastinya seperti kuota. Nah, contohnya kuota HP memerlukan kuota. Nah, dari situlah juga termasuk yang dinamakan biaya pendukung. Karena dengan gadget atau dengan internet lah kita dapat mengakses banyak situs-situs yang dapat kita cari seperti makalah, PDF, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu biaya pendukung sangat diperlukan juga dalam pembiayaan. Kemudian biaya rata-rata dan biaya marginal. Nah, biaya rata-rata adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh
atau mohon maaf, biaya rata-rata adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi dibagi dengan seluruh orang yang dilayani. Jam pelajaran dibagi dengan jam pelayanan atau jumlah mata pelajaran atau mata kuliah atau keluaran atau yang lulusan. Nah, jadi biaya rata-rata ini adalah hasil dari seluruh biaya atau uang yang dikumpulkan pihak sekolah atau universitas atau perguruan tinggi, kemudian dibagi hasilnya untuk pembangunan, misalnya untuk gaji para karyawan dan lain-lain. Kemudian biaya rata-rata dapat sama dengan biaya marginal apabila biaya rata-rata mencapai jumlah minimum. Jika hal ini terjadi pada satu lembaga pendidikan, maka ada tanda bahwa lembaga tersebut telah mencapai efisiensi yang tinggi, atau dengan kata lain sumber daya telah digunakan seoptimal mungkin sehingga tidak terdapat pemborosan sumber daya. Ada kemungkinan sekolah kecil akan lebih kecil biaya rata-ratanya, ya pastilah, dibandingkan sekolah besar karena mereka tidak mengeluarkan biaya tambahan seperti transportasi dan fasilitas lain. Ya, di sini sudah jelas kan bahwasanya sekolah kecil pasti akan lebih kecil biaya rata-ratanya berbeda dengan sekolah yang besar, karena di sekolah yang besar juga memiliki banyak fasilitas yang harus dirawat dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin sampai sini penyampaian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk kualitas pendidikan akan disampaikan oleh saudara Ahmad Fajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmad Fajar. Di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang biaya dan kualitas pendidikan. Tentang kualitas pendidikan, secara kebahasaan dapat pula diartikan sebagai derajat keunggulan suatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi yang dimaksud kualitas di sini adalah keunggulan suatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lainnya. Misalkan saya contohkan di pendidikan, di SMA 1 memiliki keunggulan di mana sarprasnya terlengkapi. Contohnya seperti di semua ruang kelasnya sudah dilengkapi dengan LCD. Sedangkan dibandingkan dengan SMA 2, hanya beberapa kelas yang dilengkapi dengan LCD. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas pendidikan menurut Tampo Bolon. Yang pertama, pengembangan kesadaran akan kualitas pendidikan. Jadi di sini tahap pertama, di awal ini kita perlu mengembangkan kesadaran kita tentang betapa pentingnya kualitas pendidikan itu. Yang di langkah kedua, menentukan tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di langkah kedua di sini kita menentukan apa yang akan kita capai dalam tujuan kualitas pendidikan, dalam tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang ketiga, menyusun langkah-langkah dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di langkah yang ketiga ini kita menyusun langkah-langkah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kita seperti membuat misi atau visi-misi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang keempat di sini, melakukan pelatihan tentang program peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di langkah yang keempat ini kita melakukan pelatihan tentang program peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di sini kita melakukan training atau seminar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima, melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di langkah selanjutnya, setelah kita melakukan pelatihan, kita melaksanakan programnya. Jadi program ini bisa kita susun di dalam langkah-langkah peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang keenam, membuat laporan kemajuan. Setelah kita tadi menyusun, terus melakukan pelatihan dan melaksanakan program, selanjutnya kita membuat laporan kemajuan tentang hasil yang kita lakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang ketujuh, memberikan penghargaan. Di sini yang di ketujuh ini kita memberikan penghargaan atau reward kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang kedelapan,
menginformasikan hasil peningkatan kualitas pendidikan yang dicapai. Jadi di langkah yang ke-8 ini, kita memberikan informasi kepada pihak yang terkait di dalam peningkatan kualitas pendidikan ini tentang hasil yang telah kita capai dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang ke-9, mempertahankan prestasi kuliah pendidikan yang dicapai. Jadi di langkah yang ke-9 ini, kita setelah menginformasikan dan kita selanjutnya mempertahankan apa yang telah kita capai di dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang ke-10, membudayakan kualitas dalam organisasi madrasah. Jadi di langkah yang 10 ini atau langkah yang terakhir ini, setelah kita menginformasikan dan juga kita telah mempertahankan, jadi kita selanjutnya membudayakan kualitas pendidikan dalam organisasi madrasah atau institusi. Jadi di sini kita membudayakan, maksudnya membuat kebiasaan di dalam institusi tersebut atau madrasah tersebut tentang kualitas pendidikan yang telah kita capai. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peningkatan kualitas pendidikan, jadi kita seperti membuat misi atau visi misi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang keempat di sini, melakukan pelatihan tentang program peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di langkah yang keempat ini kita melakukan pelatihan tentang program peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di sini kita melakukan training atau seminar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima, melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di langkah selanjutnya, setelah kita melakukan pelatihan, kita melaksanakan programnya. Jadi program ini bisa kita susun di dalam langkah-langkah peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang keenam, membuat laporan kemajuan. Setelah kita tadi menyusun, terus melakukan pelatihan dan melaksanakan program, selanjutnya kita membuat laporan kemajuan tentang hasil yang kita lakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang ketujuh, memberikan penghargaan. Di sini yang di ketujuh ini kita memberikan penghargaan atau reward kepada pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang kedelapan, menginformasikan hasil peningkatan kualitas pendidikan yang dicapai. Jadi di langkah yang ke-8 ini, kita memberikan informasi kepada pihak yang terkait di dalam peningkatan kualitas pendidikan ini tentang hasil yang telah kita capai dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang ke-9, mempertahankan prestasi kuliah pendidikan yang dicapai. Jadi di langkah yang ke-9 ini, kita setelah menginformasikan dan kita selanjutnya mempertahankan apa yang telah kita capai di dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terus yang ke-10, membudayakan kualitas dalam organisasi madrasah. Jadi di langkah yang 10 ini atau langkah yang terakhir ini, setelah kita menginformasikan dan juga kita telah mempertahankan, jadi kita selanjutnya membudayakan kualitas pendidikan dalam organisasi madrasah atau institusi. Jadi di sini kita membudayakan, maksudnya membuat kebiasaan di dalam institusi tersebut atau madrasah tersebut tentang kualitas pendidikan yang telah kita capai. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.